Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triwulandari dengan NIM C1B020178. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen keuangan, yaitu materi tentang teknik penilaian investasi jangka panjang dengan dosen pengampu Dr. Haji Tona Arula Lubis, SEMM. Baiklah, di sini saya akan membahas 4 penjelasan. Yang pertama yaitu pengertian teknik investasi jangka panjang, yang kedua tujuan dan manfaat teknik investasi jangka panjang, yang ketiga jenis-jenis investasi jangka panjang, dan yang terakhir yaitu resiko investasi jangka panjang. Baiklah, pengertian investasi jangka panjang. Menurut Investopedia, investasi jangka panjang adalah penanaman aset dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lain. Artinya, investasi jangka panjang memang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa sampai 1 tahun atau lebih untuk mencapai keuntungan yang tinggi. Kemudian, menurut IDX, investasi jangka panjang adalah investasi di mana daya yang digunakan akan dijalankan terus-menerus dan baru bisa dicairkan apabila jangka waktu tersebut telah jatuh tempo atau minimal 1 tahun. Dalam hal ini, investasi jangka panjang bisa dikatakan sama seperti menanam kekayaan atau modal dari seseorang atau sebuah perusahaan guna mendapat penghasilan tetap. Kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat investasi jangka panjang. Nah, yang pertama itu tujuan. Tujuan investasi jangka panjang yang pertama yaitu sebagai pengendali sebuah perusahaan atau orang tertentu dengan kepemilikan modal. Tujuan yang kedua yaitu menjamin ketersediaan bahan baku produksi di pasar untuk produk yang akan dihasilkan. Yang ketiga, mengarahkan dana perusahaan secara khusus, misalnya untuk kepentingan sosial atau untuk kepentingan ekspansi sebuah perusahaan. Yang keempat, mengurangi persaingan di antara perusahaan sejenis. Dan yang terakhir, memperoleh penghasilan pasif pada waktu tertentu seperti bunga, dividen, dan uang sewa. Kemudian ada manfaat investasi jangka panjang. Manfaat yang pertama yaitu masa tua yang lebih terjamin, yang kedua menjaga aset dari inflasi, yang ketiga mempersiapkan masa depan yang lebih baik, yang keempat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun, yang kelima financial freedom, dan yang terakhir memberikan penghasilan tambahan. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis investasi jangka panjang. Nah, yang pertama itu investasi emas. Emas merupakan logam mulia 99,99% yang berharga dan langka yang mana keberadaannya sangat diterima oleh semua kalangan. Emas sangat mudah dibentuk dan juga seringkali dipergunakan sebagai hiasan. Investasi emas merupakan investasi jangka panjang yang aman dan juga sangat menguntungkan. Yang kedua itu ada investasi properti. Nah, di mana bentuk investasi panjang yang lain yakni seperti investasi yang bentuknya properti seperti tanah, rumah, apartemen, dan lain sebagainya. Jenis-jenis investasi jangka panjang yang ketiga yaitu investasi obligasi, yaitu investasi surat hutang berupa surat bukti adanya pinjaman kepada pihak yang menerbitkan obligasi dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun. Jenis yang keempat yaitu investasi saham, merupakan perusahaan dapat memperoleh dana dari para investor dengan cara melakukan saham. Selain itu, saham yakni ialah suatu pernyataan dan bukan surat hutang serta tidak memerlukan penembusan penerbitnya. Kemudian jenis-jenis yang kelima, investasi reksadana, yaitu di mana para investor bisa melakukan investasi namun tidak secara langsung karena perlu menggunakan perantara perusahaan reksadana. Dana yang sudah terkumpul dari para investor dengan jumlah yang banyak akan meningkatkan posisi tawar-menawar terhadap perusahaan reksadana. Dan jenis yang terakhir yaitu investasi program pensiun. Di Indonesia, perusahaan asuransi sudah banyak dan telah memasarkan serta memperkenalkan produk unggulan yang disertai dengan program investasi dana pensiun. Apabila sudah masuk masa pensiun, para investor akan mendapatkan sejumlah dana yang berasal dari hasil pengembangan pihak perusahaan asuransi. Kemudian yang terakhir ada resiko investasi jangka panjang. Di sini ada 6 resiko. Yang pertama itu resiko pasar. Risiko ini disebabkan oleh sentimen keuangan, sering disebut juga dengan resiko sistemik. Yang kedua itu risiko bunga. Resiko bunga ini merupakan resiko yang disebabkan oleh nilai relatif bunga. Hal ini disebabkan oleh perusahaan suku bunga di pasar. Resiko yang ketiga merupakan risiko inflasi, di mana terjadi
Akibat banyaknya uang yang beredar akan menyebabkan harga konsumen terus naik, sementara daya beli masyarakat menurun. Yang keempat yaitu resiko likuiditas, merupakan resiko yang terjadi akibat sulitnya menyediakan uang tunai dalam jangka waktu tertentu. Sesuatu dianggap likuid apabila tidak ada pasar yang bersedia membeli. Dan resiko yang kelima yaitu resiko nilai tukar mata uang. Resiko nilai tukar terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing ini disebut dengan risiko nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir itu adalah risiko negara, di mana risiko negara atau country risk adalah risiko yang berkaitan dengan urusan politik suatu negara. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.